Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik remaja yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul di majelis ilmu ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh semangat, walaupun udara di luar sangat dingin, namun tidak menyurutkan semangat dari bapak-bapak sekalian untuk bisa menambah ilmu agama kita ini sendiri. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah mudah-mudahan kita nanti di yaumul kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu da'imaini mutalazimaini ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la talghaw innahu bima ta'maluna basir. Wa la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya'i tsumma la tunsurun. Shadaqallahul azim. Kami masih baik syukur karena semua menghormati jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat tahmid hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan alhamdulillah insyaallah mengurangi kesombongan kita, mengurangi rasa paling pintar kita, mengurangi rasa paling kaya kita, mengurangi rasa segalanya yang paling ada pada kita. Karena alif lam pada kata alhamdulillah berfungsi lil istighraq, untuk menenggelamkan pujian-pujian yang kita terima. Jadi kalau kita dipuji oleh orang lain, jawaban yang paling tepat ya hanya
alhamdulillah. Karena segala puji bagi Allah. Baik salawat, salam, terus kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting salawat sering kita baca, kita jalankan sunnah-sunnah Nabi, kita cintai Nabi dengan dibuktikan jangan melakukan sesuatu yang dilarangnya. Indikator kita akan dapat syafaat besok dan kita dimasukkan dalam golongannya ahli surga. Amin. 25 menit ke depan saya mau menyampaikan mulai dari surah Al-Baqarah ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka berkata, mereka itu orang Nasara dan orang Yahudi, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga. La yadkhulal jannata, sekali-sekali tidak akan masuk surga selain orang Nasara, selain orang Yahudi. Apa kata Allah? Tilka amaniyuhum, itu impian mereka. Kul, katakanlah oleh Muhammad, atu burhanakum, tunjukkan buktinya. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau kamu benar-benar orang yang benar. Ayat ini asbab nuzulnya turun ketika orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi itu menghadap Rasulullah dan berebut nama. Orang Yahudi tanpa mengajak orang Nasara bilang sama Nabi Muhammad, Nabi, besok yang masuk surga itu grup saya. Jadi sejak dulu memang sudah ada orang yang merasa paling masuk surga. Siapa? Nasara. Begitu Nasara mundur, suatu saat orang Yahudi masuk juga. Nabi, yang masuk surga besok itu orang Yahudi. Kalau tadi orang Nasara, Yahudi. Dua-duanya itu berubah. Lalu Allah turunkan ayat ini, Al-Baqarah 111. Kata Allah, itu impian mereka. Jadi kata Allah, masuk surga itu tidak sekedar impian. Tapi di ayat berikut di surah Al-Baqarah 112, bala man, siapa yang aslam, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Katakan Muhammad, orang-orang yang berpasrah diri ini yang masuk surga. Aslama kemudian menjadi kata Islam, orangnya menjadi Muslim. Balaman aslama wajhahu lillah, orang yang benar-benar menyerahkan dirinya. Wajah itu maksudnya dirinya. Bahwa muhsinun, diikuti dengan perbuatan yang baik. Walahu ajruhu, baginya akan mendapatkan pahala. Walahum yahzanun, tidak punya rasa susah. Nah, maka kalau sekarang kita ini sering berebut ya Pak ya, berebut golongan, berebut nama, apalagi sambil menyalahkan orang lain, nah itu gak tepat ya. Kita kerjakan lagi. Jadi Islam itu persoalannya adalah action. Islam itu persoalannya adalah bukti. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 143,
wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah maka aku jadikan kamu itu umat yang wasata. Islam umat yang wasata. Wasata itu umat yang seimbang. Wasata itu umat yang punya keunggulan. Wasata itu umat yang bisa menjadi suspensi bagi sebuah masyarakat. Allah mengerucutkan lagi. Maka tidak tepat kalau kita sekarang ini merasa golongan kita paling masuk surga. Apa meneh urusan mulai poso terus sing 23 mlebu swarga, sing 22 ora. Soalnya jauh lagi gitu. Nah, kita harus tahu ilmunya. Pada yang 23 sisa, jawabannya ilmiah dan berdasar. Kenapa Pak? Wasamu 23, saya ikut hisab. Terus yang ikut ru'yatul hilal, melihat bulan, ya harus menunggu. Lihat dulu bulannya. Ini kan masih jauh. Nah, siapa yang mewakili? Nah, yang tidak punya majelis, ya. Taji yang tidak punya majelis khusus menghitung itu, ya nunggu pemerintah melalui sidang isbatnya. Melalui sidang isbatnya. Nah, bisa jadi nanti pemerintah tanggal 22 karena melihat bulan. Kalau 22 puasanya 30. Kalau 23 puasanya 29. Nah, milih tinggi. Nah, enten sing setara sederhana. Aku milih sing 23 wae kan. Lah moko sudo siji. Sudo siji. Jadi pertimbangannya bukan dasar tapi mirip siji. Ganjaran kok dileke. Itu malah enggak masalah, Pak. Daripada yang punya jawaban posomu kapan? Rolikur. Lah kok iso? Wong kene rolikur. Itu kan enggak berdasar. Wong kene rolikur. Mesti jawabannya asal ya 22 atau yang 23. Posomu kapan? 23. Lah kok iso? Nah, sama bae itu syukur-syukur kabeh. Ini kan enggak berdasar. Nah, kembali pada persoalan. Maka ada istilah Islam wasatiyah. Bagaimana Islam wasatiyah itu ciri-cirinya? Satu, tidak mudah menyalahkan pendapat lain. Masalahnya kalau kita mudah menyalahkan pendapat lain juga berefek, Pak. Kurang bisa ukhuwah. Yang kedua, bisa bekerja sama dengan siapapun. Artinya Islam kita, Islam wasatiyah, ini kurang kaget menghadapi keperbedaan, bahkan bisa kerja sama. Ada orang yang mungkin tidak bisa kerja sama. Arti baik syukur, tarawih papat-papat, langsung mulai rasidu. Nah, ini kan nggak bisa kerja sama. Mestinya papat-papat oke, dua-dua ya oke. Semuanya kuat. Tapi ada yang sampai ke masjid tanya, pirokan, tarawih papat-papat, mulai. Kok mulai? Orang cocok. Nah, ada yang seperti itu ya. Nah, Islam wasatiyah juga mudah bekerja sama, tidak mudah menyalahkan orang lain, ya. Dan dia menggunakan dalil, tentu dalil yang paling kuat dalam pengambilan hukum. Dalam istilah pengambilan dalil adalah pengambilan dalil yang paling kuat. Baik, kembali kepada berikutnya. Ada yang kita kerucutkan lagi ya pada surah berikut adalah rahmatan lil alamin. Islam menjadi rahmatan
lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam Al-Anbiya 107. Kalau tadi Al-Baqarah 143. Bagaimana kita menjadi Islam ini menjadi rahmatan lil alamin? Apa rahmat itu? Ziyadatul khair. Kebaikan-kebaikan yang terus menerus, tidak henti-hentinya, bisa bertempat di diri kita, bisa bertempat di keluarga kita, bisa bertempat di harta kita, bisa bertempat di masyarakat kita. Itu rahmat. Ada banyak yang mengartikan damai, damai, tapi rahmat itu lebih dari damai. Nah, lebih prinsip lagi. Ada yang lalu membuat satu konsep Islam berkemajuan. Islam berkemajuan itu ya Islam yang unggul, Islam yang banyak keunggulan-keunggulan, bisa menghadapi suasana yang berjalan. Nah, bagaimana sekarang ini kita tidak menjadi Islam yang egois? Maka Nabi ketika ditanya oleh sahabat, ma huwal mabrur, apa itu mabrur? Nabi menjawabnya action semua. Satu, al-mabrur itu amut ta'an, suka bersedekah. Ifsa'us salam, suka menebar kedamaian, keselamatan. Yang ketiga, silul arham, suka menyambung satu persaudaraan. Jadi haji mabrur itu suka bersedekah, menebar kedamaian. Yang ketiga adalah suka bersaudara. Mulai haji itu harus menjadi suspensi Pak di tengah masyarakat. Nah, haji rawuh itu juga senang. Alhamdulillah Pak Haji rawuh. Karena apa? Dia menjadi suspensi. Ambil Pak Haji rawuh terus menduwe sedekah, gitu. Boleh pas seduluran. Jangan sampai haji rawuh mandul mau kabeh. Ayo mulai kaji kok. Apa marai kesro iki? Haji marai kesro iki. Ora cocok. Suspensi. Nabi jawabnya langsung action. Maka di surah Al-Baqarah tadi 112 Allah menegaskan, bukan nama Nasoro yang masuk surga, bukan nama Majusi yang masuk surga, bala man aslam. Tidak menyebutkan nama sekali, tetapi orang yang menyerahkan diri, maksudnya orang yang berislam. Bahwa muslimun dibuktikan dengan kenyataan. Maka keberhasilan dakwah Nabi di Medina itu tidak pada retorikanya, Pak, tapi pada perbuatannya, pada akhlaknya. Kalau dulu Medina itu masyarakatnya adalah campuran, ketika Nabi hijrah pertama kali, Nabi bercampur dengan banyak orang yang punya keyakinan beda. Pertanyaannya, kok sekarang menjadi muslim semua? Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan Nabi berhadapan dengan banyak orang punya keyakinan sendiri-sendiri. Nabi tidak mengusir, Nabi mengajak dengan persuasi. Kalau kamu nggak bisa menerima Islam, silakan di situ saja. Yang penting tidak ganggu kami muslim. Karena akhlak Nabi, karena perbuatan Nabi, karena action Nabi, mereka pada berbondong-bondong masuk Islam. Nabi itu luar biasa. Dalam perjanjian Hudaybiyah, waktu Nabi mau masuk Mekah, Nabi nggak boleh masuk
oleh orang Mekah gara-gara nama perjanjian ditulis Muhammad Rasulullah. Mintanya sana Muhammad bin Abdullah, Muhammad anaknya Abdullah. Kan hapus gitu. Kalau itu belum dihapus, Muhammad nggak boleh masuk. Nesu Abu Bakar, nesu Umar apa boleh? Mau belum dihapus. Orang belum dihapus, orang itu rebutan kajian Nabi. Apa kata Nabi? Mat, aku sembuh, ra penting. Namaku kira penting. Rasulullah itu. Kadang kita ini kaku Pak, jeneng Qur'ane kae sapa? Kanjeng Nabi tidak hapus. Gandeng Nabi Muhammad itu umi ya, seorang yang tidak bisa menulis. Ini tanganku pasno tulisan ke Muhammad Rasulullah, tak bisa. Sampai segitunya Nabi itu bisa bekerja sama dengan orang lain. Mau masuk, gara-gara beliau disebut Rasulullah nggak boleh masuk. Itu pakai tahap, Pak. Sampai Nabi bisa masuk itu pakai tahap. Toh akhirnya Nabi bisa kembali lagi Fathul Makkah, membuka kota Mekah dengan rajanya kalah tanpa syarat, baru keluar syariat umroh dan haji. Itu dengan perjanjian yang cukup bulat. Maka Islam ini jangan khawatir, Islam ini agama Allah, bukan tulisan manusia. Seandainya Quran ini dibakar habis, terus sakit enten sing nulis, Pak. Karena apa? Hafal, dua, tahu bahasa Arab, tahu grammarnya. Lambok sak Quran itu hapus, terus saya sakit nulis dari depan. Sama baik itu syukur nek kon nulis Al-Fatihah mesti yo bener deh. Apa? Anas, Falaq, Al-Ikhlas. Tapi coba kita orang lain, kan musnahkan semua, kan nulis saja dari depan, nggak bisa, karena nggak hafal. Itulah karena Islam ini agama Allah. Jadi Nabi menganggap, lah mau perjanjian itu rusak, Islam ini ora bakal mulu. Bu hapus saja nama saya hapus saja. Toh akhirnya Nabi Muhammad berhasil masuk juga. Inilah contoh Rasulullah dalam hal dia bekerja sama meskipun dengan golongan berkeyakinan lain. Kembali ke kita. Maka di setiap ayat yang menyebut kata iman, Bapak sekalian, itu belakangnya coba jangan perhatikan. Kalau ayat menyebut kata iman, belakangnya biasanya amal soleh yang disebut. Amal soleh. Kalau sudah amal soleh, Allah sering menyebutkan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di ayat tentang sedekah Al-Baqarah 262. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah Thumma la yudbi'una ma anfaqu mannaw wala adha walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berinfak kemudian tidak menyakitkan bagi si penerima. Thumma la yudbi'una, tidak diikuti ma anfaqu, apa yang diinfakkan dengan menyakitkan, walahum ajrun, dia dapat pahala, wala khaufun, tidak punya rasa khawatir, walahum yahzanun, tidak punya rasa susah. Sedekah saja menghilangkan rasa khawatir. Mudah-mudahan yang ngaturi sedekah pagi ini benar-benar yakin akan mendapatkan tukar. Allahumma amin. Nek kuwi nomor boni kotak niku pikirane mesti besok mesti itu ijol. Pasti. Kalau tidak punya pikiran gitu, ragu-ragu Pak, ras itu dilebokke rupane biru gitu. Saya kata itu maksudnya rupane hijau 20.000, rupane coklat 10.000. Akhirnya sing dipilih abu-abu letak 2.000. Nyatakan itu kuota
neng arep konter Mbak Kuota Mbak. Atune apa Pak? Telkomsel Mbak. Niki entene kalih niku Pak. Pinten? 75 kali 5. Langsung 5. Nah, bener Pak, niku sesasi punjul. Tekan arep kotak golek sing cilik dhewe. Kenyataan itu. Anak sing abang prei, biru prei, hijau prei. Asok tua men prei 10.000. Sopran enam prei meneh. Golek abu-abu padahal nek tas itu gitu. Nah, jadi persoalan action, ya. Persoalan keseimbangan, persoalan keunggulan. Kenapa sedekah saja kok Allah memberikan satu kata wala khaufun? Berdampak pada psikologis. Jadi seluruh ibadah itu berdampak pada psikologis, Pak. Tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa susah. Itu bisa dirasakan kalau dicoba. Yang betul dicoba tidak mungkin. Yang punya mau merasakan hati orang merasa miskin dan penuh harap terus, dia sedekah. Diajeki, diokein karena ibadah yang ajek lah yang akan menimbulkan la khaufun. Pada Fusilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Baik itu syukur ini masjidnya pun saya termasuk sering di sini. Ornamen-ornamennya bagus, variasinya tidak menggunakan Arab yang terlalu ramai, tapi variasinya ornamen. Saking apike ora itu lendet-lendet kene gitu. Kalau keramik larang nek kena warnane wis beda gitu. Dan logikanya apa? Nek jenengan duduk kanan kiri fokus, gitu. Nek mriki tak boten fokus. Aku mau logika saya. Duriannya sana aku tak pikir nang saya. Nek ora ada apa ya. Maka yang kita pikirkan itu keumatan. Masjid Jogokaryan, Masjid Apalah, Masjid Namiri, Lamong ya. Akhirnya masuk pada keumatan. Karena bangunan pun betul penting, bangunan pun stok. Akhirnya keumatan. Keumatan itu apa? Yang ngurusi jamaah. Orang tidak punya harus nyaman masuk masjid. Orang tidak punya jangan nongkrong yang cangkruk, nongkrong masjid. Nyaman. Karena apa? Persoalannya dengan action keumatan hingga sampai serandal hilang itu dicuri. Mau swallow kan 16.000 curi. Naik sedikit ya mungkin lalu serandalnya harga 70 dicuri. Bu yakin motor hilang dicuri aja. Ada baiknya dicuri. Coba kalian ditiru Al-Falah Sragen. Nah, yo kita memang nggak bisa lah langsung instan ya. Nek sebut contoh soto cacahe 1000 yo ora kathok. Kono iso metokke soto cacahe 1000. Akhirnya yo iso to. Nah, didungke sapa? Oh, zaman suku Barokah 50 wong, anu itu saya dungke sapa? Ya mestinya bentuk lain logikanya. Bentuk lain dia bisa. Jadi keumatan. Sampai coba kalian itu tahu membuat narasi kas nol gitu. Maksudnya nol itu mboten kok terus entek Pak mboten. Bar dibuka itu dite mlebu meneh padha lebih besar dari yang dibuka itu lho maksudnya. Gue bagi syukur ngono ora. Jadi dibuka nol nggih. Ditutup niku lho. Sesasi wis bali. Nah nek iso ngono kuwi kas nol. Ini rata-rata kita dibuka nol, sesasinya nol tenan gitu. Orang bisa bergerak akhirnya. Lah nol itu dengan logika seperti itu. Ya, bahkan lagi rasan-rasan. Ya, ini pun enten sing datang rasan-rasan mau beli tanah itu. Kok enten sing teko besar kita bayar. Saen pada.
Seperti itu akhirnya. Maka masjid itu yang selain terlupakan itu keumatannya, Pak. Bangunan proyek yang luar biasa. Dengan pesan masjid yang di Solo itu, yang sumbangan itu ya, pun mulai dibuka, langsung dibuka. Itu luar biasa. Berapa miliar itu? Ini terus nonton itu terus tidak dikembangkan di keumatannya, kan madem, Pak. Nah, monggo sebagai bukti nyata Islam wasato, rahmatan lil alamin, harus kita buktikan sekuat kemampuan kita. Jadi kalau ditarik ke masjid, kalau ditarik masalah pribadi, monggo kita ini harus berbuat. Allah sendiri tadi saya sebutkan, sedekah yang bisa menghilangkan rasa khawatir kalau ikhlas, kalau istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kalau kamu sudah yakin Allah itu Rabbmu, kemudian istiqomah dalam ibadahmu, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun menemani pikiran kita, mengarahkan kita hingga kita alla takhafu, tidak punya rasa khawatir, wala tahzanu, tidak punya rasa susah. Lah barokah itu kita kail melalui satu tindakan. Nek panjenengan kepengin entuk barokah Quran, Quran ini disinau. Surat ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab ini saya turunkan, kata Allah, ada barokahnya, tapi lihat baru ayatih, tadabburan ayatih. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Kalau ada Quran dibaca, wasma'u, dengarkan, wa ansitu. Lah wa ansitunya ini yang tadabbur. Wa ansitu nek cara Jawa neng nglengke, Pak. Jadi nek ngrungokke ngeten iki nek wa ditambah wa ansitu ngeten iki. Nah, ini tadabburnya di sini. Quran akan keluar barokahnya. Apa itu barokah? Kebaikan-kebaikan yang berkembang. Apa itu barokah? Kebaikan-kebaikan yang terus-menerus tumbuh. Gitu. Jadi Quran ini boten iso dadi ae kontrol. Kayak dipek tuku nang Mekah gitu. Akhirnya nek tamu teko dilule Quran kok Mekah. Ini kertasnya kuning, memang warnanya kuning gitu. Orang kuning kita kuning apa? Iya sok maca pilih belas. Ya anteng tidak jadi apa-apa. Kalau kepengen mendapat barokah dari sholawat, ya diwaca nih, ya menjalankan sunnah Nabi. Omong ojo mau ditulis nang mburi mobil, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ae kontok. Burine sholawat gede banget, sing di mobil ndak tau sholawat. Penumpang solo, tidak ada barokahnya. Nah, kepengen barokah dari sholat, khusyuk. Kata Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin, khusyuk itu karena kata rohu, seakan kamu melihat Allah, atau dibalik, karena ya rohu, seakan-akan Allah melihatmu. Pun pilih-pilih, boleh jenengan sing mirsani atau pihak Allah yang melihat. Itu yang khusyuk. Khusyuk kedua, tahu artinya. Jadi sholat itu binas terus, betul apa-apa, Pak. Quran belum binas terus, lah itu saya ngapal. Anggere maca binas itu so nangis. Sebab itu saya ngapal, boleh, nggak apa-apa. Al-Ikhlas terus, Inna Atayna terus. Nah, kalau makmum kita menghadapi imam sesok maca kados kalau berapa kabeh gitu. Nah, dirubah bukan artinya yang kita rasakan. Yang ketiga, datangi Allah dengan kelemahan. Allahu Akbar. Ya Allah, saya miskin, bagus. Saya nggak bisa apa-apa. Seandainya sekarang ini kau matikan saya tidak ada dayanya. Datangi Allah dengan kelemahan, Allah akan datang dengan kekuatan. Tapi kalau sedikit ada rasa sombong, mesti benar khusyuk. Allahu Akbar.
Bila sarungnya dhewe. Sarungnya golongan saya. Bila ngarepe mau gajah duduk. Sangat lemah. Mau mati mau sinaro. Lah kok kusuk piye wong salat banding-bandinge sarung. Ditutup materi, tutup ya kepintaran, tutup kekuatan. Ibu-ibu nggih ngoten. Coba ya karo kowe karepe sing rupane rada sokrat-sokrat iki. Bareng jenengan regane 250 tukune ning santri. Enggak kata Allah. Artinya apa? Semuanya ini adalah sikap. Semuanya berada pada action. Baru akan tumbuh manfaat psikologisnya. Bagaimana kita ini anggarannya menyebut iman, Allah pasti belakangnya amal soleh. Di Al-Baqarah tadi yang saya katakan, balaman aslama, siapa yang benar-benar Islam, burine diikuti bahwa muhsinun itu action. Maka orang yang muhsin itu orang yang terus berbuat baik, jane. Anak muhsin atau orang masjid itu kayak jeneng. Action kabeh, Pak. Nah, oleh karenanya mari saya kerucutkan kesimpulannya satu. Jangan sering kita ribut mempersoalkan tentang kurang ukur. Jangan persoalkan tentang idealisme pribadi. Tapi mari kita kembali kepada ayat Allah bahwa Islam ini harus menjadi unggul. Secara pribadi saya ini harus bermanfaat. Secara pribadi saya harus menjadi satu rahman. Secara pribadi saya harus menjadi suspensi bagi masyarakat. Kesana Pak. Nah, kalau kita tarik ke takmir, ya masjid ini harus berfungsi keumatan. Harus berfungsi kepada database sekitar. Baik itu syukur harus jelas siapa yang pakai miskin. Harus database jelas. Ada apa-apa tinggal kirim seluruh. Oh miskinnya sudah siji kurangi satu, sampai hilang. Baik itu suku sudah nggak ada Pak, keluar sedikit. Terus begitu, sehingga nanti ketemu masjid lain juga begitu. Nah, kita benar-benar menjadi umat yang wasato, menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Jadi Pak, mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk membuktikan Islam ini sebagai agama yang unggul, sebagai agama yang berkemajuan. Maksudnya nopo? Ya kita harus lebih dari yang lain. Kalau selama ini kita dikesankan kalah terus, ya, tapi mudah-mudahan karena ini agama Allah tidak akan mengalahkan. Ada sesuatu perang, tapi kita tidak usah perang. Apa itu? Ya doa itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa asbiri dzalimi bidzalimi. Sibukkan orang-orang dolim itu dengan kedolimannya sendiri. Jadi dia padu dewe, paten-patenan dewe, entek awal dewe sekurang, mantan rapi. Jadi rasa diserang, mereka padu sendiri-sendiri. Wa asbiri dzalimin bidzalimin, wa ahlisna min bainihim salimin. Keluarkan kami dari kelompok mereka dengan selamat. Nah, itu tertipu, dan itu hanya Allah yang bisa lakukan. Ini Pak yang bisa saya sampaikan. Dan Allah beri untuk kita semuanya untuk berniat baik. Mungkin tidak ada tanya jawab nggak? Mungkin nggak ada. Matur nuwun malah cepat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u hazilan. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan qabla mautina. Allahumma tsabbit qulubana 'ala dinika. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal
hasad wa na'udzubika minal jibti wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatil daini wa qahril rijal. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzus salam fa hayyina rabbana bis salam wa akhilna jannata dar salam kama rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar hanya datang dari Allah, kehilafan dan dari saya mengucapkan Allah ampuni. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.